Bapa, kami mengucap syukur. Pagi ini kami boleh datang berhimpun di hadapan-Mu, memuji dan menyembah-Mu, bahkan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon jamah kami dengan Roh Kudus-Mu, jamah kami dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami bisa berubah seperti yang Engkau mau. Tolong kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara di tempat ini. Ya. Oh, ada Ivo, lama tak jumpa. Haleluya, ada Yuniar ya. Selamat datang Yuniar. Puji Tuhan. Ada saudara yang sudah vaksin? Belum ya? Ya. Saya kemarin soalnya ditawari vaksin, saudara. Cuman rupanya pemuka agama itu masuk ke tahap 2 ya. Tapi karena saya belum genap 3 bulan sembuh dari COVID, sehingga saya bilang nanti aja kalau sudah lewat 3 bulan saya akan ikut vaksin ya. Jadi saya nggak tahu, mungkin saudara dapat kesempatan bulan depan kali, April ya, tahap 3. Tahap 3 atau tahap 4 ya. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Menurut survei, menurut data yang saya peroleh, penduduk Kota Malang ini ada 870.000 dan sampai kemarin vaksinasi bisa dilakukan dalam sehari sekitar 6.000 orang. Jadi satu hari itu 6.000 orang divaksin. Nah, kalau ini sesuai jadwal, tidak ada perubahan, tidak ada halangan, artinya dalam kurun waktu 145 hari, seluruh penduduk Kota Malang ini sudah selesai divaksin. Kalau tidak ada halangan ya, supply vaksin cukup, vaksinator juga bekerja dengan sesuai jadwal, nah harusnya 145 hari atau sekitar 5 bulan saudaraku. Ya, jadi akhir bulan Juli atau awal Agustus lah, vaksinasi di kota kita harusnya sudah selesai. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Sementara itu kita tetap ikuti protokol kesehatan ya, saudara ya. Karena bagaimanapun itu mengurangi risiko untuk kita tertular. Hari ini saya akan bicara tentang sesuatu yang saya pernah sampaikan secara terputus-putus, tapi saya rangkum hari ini ya, supaya saudara menangkap dengan komplit dan lengkap sesuatu yang indah, yang sebetulnya menyebabkan keberadaan kita di muka bumi ini, yang namanya rencana ilahi ya, atau rencana surgawi, atau saudara boleh sebut rencana Tuhan. Ya, saya suka menyebutnya rencana ilahi. Mari kita langsung lihat saja pada Keluaran pasal 33, mulai ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Nanti saudara jangan buru-buru pulang ya, selesai ibadah masih ada mamiri di depan. Makan minum ringan, haleluya. Keluaran pasal 33 ayat pertama bunyinya demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Saya ulangi, dari tanah Mesir. Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Ferus, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ini adalah rencana Tuhan bagi bangsa Israel yang kala itu tinggal di Mesir. Coba tolong tampilkan petanya. Ini ada peta sederhana yang dibuat oleh anak saya, membuat kita supaya lebih mudah mengerti perjalanan atau rencana Allah terhadap bangsa Israel ini. Coba kita lihat. Nah, ya, saudara, awalnya Israel tinggal di Mesir selama 4 generasi.
4 generasi bangsa Israel tinggal di Mesir, kira-kira sekitar 430 tahun. Lalu Allah membawa bangsa yang keempat untuk keluar dari Mesir. Komplit aja enggak apa-apa. Ya. Pertama kita tahu bangsa itu harus melalui Laut Tebrau, di mana Tuhan membelah Laut Tebrau itu, lalu membawa bangsa itu ke padang gurun. Nah, setelah itu mereka harus melewati Sungai Yordan, dan ini sasaran, yaitu tanah Kanaan. Sebetulnya ada satu sasaran yang terakhir, yaitu Gunung Sion. Ya, cuman Gunung Sion pun letaknya sebetulnya ada di pusat dari tanah Kanaan. Jadi saya nggak masukkan Gunung Sion. Ini adalah rencana ilahi buat bangsa Israel, membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi ada sesuatu yang luar biasa, yang kadang kita lewatkan begitu saja ya. Tapi sebetulnya itu adalah sebuah rahasia ilahi atau rahasia surgawi yang sedang Tuhan mau sampaikan kepada Anda dan saya. Coba kembali lagi kepada Keluaran pasal 33 ayat yang pertama. Keluaran 33 ayatnya yang pertama. Oke. Ayat pertama. Nah, perhatikan saudara, saya bacakan ulang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham. Perhatikan janji, kata kujanjikan ini disampaikan kepada Abraham. Nah saudara, apa yang spesial dari sini saudaraku? Janji ini tidak dikatakan kepada Israel, tapi kepada Abraham. Padahal ketika Abraham hidup, Israel belum ada di muka bumi. Ayo saudara tahu nggak, kapan Israel muncul di muka bumi? Halo? Yang pasti sebelum saya hidup Pak, itu betul sekali. Tapi Israel itu adalah bangsa dari keturunan Yakub yang terdiri dari 12 putra yang mewakili 12 suku. Jadi Israel baru hadir, baru muncul di muka bumi ini setelah Yakub hidup. Nah, sedangkan Yakub itu cucunya Abraham. Artinya Yakub ada 2 generasi di bawah Abraham. Betul ya? Dan generasi yang menggenapi janji ini adalah generasi keempat di Mesir. Artinya kalau kita total, janji ini diberikan kepada bangsa Israel 6 generasi sebelum Israel mengalaminya. Mudah-mudahan saudara bisa nangkep ya. Jadi generasi ini kalau saya bikin gampang, itu bangsa Israel selama 4 generasi ada di Mesir dalam kurun waktu 430 tahun. Kita bikin gampang, 1 generasi 100 tahun aja ya supaya mudah. Kalau 6 generasi kita kalikan 100 berarti 600 tahun. Amin saudaraku. Bayangkan, ini dahsyat saudaraku. Allah membuat rencana bagi satu bangsa bahkan 600 tahun sebelum bangsa itu lahir. Wow. Ini luar biasa saudaraku. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sebetulnya? Saudaraku, sebuah kehidupan manusia itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Tapi jauh hari sebelum manusia itu lahir, tercipta di muka bumi ini, Tuhan sudah buat rencana apa yang dia akan kerjakan pada kehidupan orang itu. Artinya, buat Anda dan saya, Anda ini bukan produk kebetulan loh. Anda ada karena sebuah rencana ilahi. Coba katakan, aku bukan produk kebetulan. 1, 2, 3. Aku ada karena rencana Tuhan. Pertanyaannya, rencana Tuhan yang mana itu? Ya kan? Saudara, ada seorang raja yang cinta Tuhan, hidup beberapa ratus tahun setelah penggenapan janji Allah itu. Setelah bangsa Israel bisa menduduki Kanaan, ada hidup seorang raja yang cinta Tuhan. Kita tahu namanya Daud.
Dan Daud ini mendapat pengertian tentang rahasia ini. Coba kita lihat di Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Oke, kita tunggu sebentar ya. Bunyinya demikian. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, Daud oleh karena pencerahan dari Roh Kudus mengerti akan rahasia ini, bahwa dia sudah dilihat Allah bahkan sebelum dia bakal anak. Tahu arti bakal anak? Kalau saudara suka menyelidiki Alkitab dalam literatur aslinya, saudara akan mendapatkan pengertian bahwa bakal anak itu kira-kira artinya begini: sebelum engkau menjadi janin dalam perut atau kandungan seorang wanita, Tuhan sudah lihat engkau. Engkau menjadi janin, Tuhan sudah melihat, bahkan sudah punya rencana untuk kehidupanmu. Wow, dahsyat saudaraku. Kembali pada pertanyaan itu, apa sih rencana Tuhan? Ya, coba kita lihat ke ayat pertama tadi, pasal 33 ayat 1. Atau ayat 3 aja langsung. Ayat 3, pasal 33 ayat 3. Ya, kita sedikit bolak-balik ayat Alkitab supaya saudara nangkep. Saya juga akan berkhotbah secara perlahan-lahan ya. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Rencana Allah kepada bangsa Israel adalah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Ini rencana Allah. Saudara, hal ini diulang-ulang terus, bahkan di dalam perjanjian baru, Paulus mengutip hal ini. Dan banyak murid-murid Tuhan juga mengutip hal ini. Karena sebetulnya ini bukan masalah, bukan hanya bicara perjalanan atau riwayat hidup dari satu bangsa di satu hari yang pernah terjadi, tapi ini sebenarnya peta perjalanan rohani. Sesuatu yang akan Anda alami, tapi pilihannya ada di tangan kita. Harusnya ini menjadi peta rohani, pola kehidupan orang percaya, saudaraku. Jadi maksudnya keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan itu apa? Perhatikan saudaraku, di Mesir Israel itu diperbudak. Amin. Di Mesir Israel itu adalah bangsa yang dikalahkan atau bangsa yang dikuasai oleh bangsa Mesir. Di Mesir bangsa Israel itu dihina. Bahkan mereka tidak dianggap sebagai warga dari kerajaan Mesir. Orang-orang yang tidak ada harganya di Mesir. Dan Tuhan mau bawa mereka ke Kanaan. Apa yang ada di Kanaan? Di Kanaan mereka mengalami kelepasan seutuhnya. Tidak lagi diperbudak. Di Kanaan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan lagi sebagai bangsa yang dikalahkan. Di Kanaan mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Bukan sebagai bangsa yang dihina dan diinjak-injak. Ini loh rencana Tuhan bagi Israel. Dan sebenarnya rencana ini harusnya juga bagi Anda dan saya. Hei, satu ketika ada seorang bapak datang ke tempat saya. Dan dia dalam kondisi sangat depresi dan kebingungan. Dia nggak tahu lagi jalan apa yang harus dia ambil. Dia sudah punya istri dan sudah punya beberapa anak. Tapi kondisinya betul-betul membuat dia tertekan. Waktu dia datang kepada saya, karirnya dalam keadaan hancur, kehilangan pekerjaan. Kedua, anak istrinya sudah tidak lagi percaya kepadanya. Bahkan diambang perceraian. Terikat dengan hutang, terikat pada dosa. Bahkan teman-temannya menjauhi dia, keluarganya, orang tuanya juga ikut menjauhi dia. Karena dianggap sebagai sumber masalah. Saudara, orang ini depresi, dan yang lebih daripada itu, dia terikat kepada dosa perzinahan dan perjudian. Ini yang jadi sumber masalah, orang ini terikat pada dosa.
Ini adalah tanda orang yang masih tinggal di Mesir, saudaraku. Saudara tahu? Dan saya bilang begini sama Bapak ini. Anda ada di tempat yang salah. Anda ada di luar rencana Allah. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan hidupmu untuk mengalami kehancuran demi kehancuran atau untuk mengalami kekalahan demi kekalahan. Sedangkan di mana engkau berada sekarang, kau ada di tempat yang salah. Saudara, bila kita mengerti hal ini, kita bisa merenungkan, sekarang ini kita ada di tempat yang mana ya? Haleluya. Saya percaya kalau jemaat tempat sini berada di tempat yang benar ya. Berada di tempat yang harusnya Anda mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemarin itu loh, saya sempat jadi karena lama saya nggak jumpa ya. Saya sempat mampir ke salah satu anggota kita yang jualan kopi di pinggir jalan, Pak Jumain. Mampir ke sana, pingin tahu kabar anaknya gimana. Anaknya tambah besar, saudaraku. Sekolah. Dan itu di belakangnya, di belakang tempat dia jualan kopi itu kan dibangun, sekarang dijadikan rumah sakit darurat yang disebut rumah sakit lapangan untuk menampung pasien-pasien COVID, gejala ringan, gejala sedang ya. Karena kadang-kadang kapasitas rumah sakit kita kan terbatas ya, itu sangat membantu. Dan sudah tahu, hal itu juga membawa berkat buat si Pak Jumain. Itu karyawannya rumah sakit itu ngopinya di situ, saudara. Nongkrongnya di situ. Jadi, itu pembelinya banyak, saudara. Ya, dia sudah tidak lagi merasa perlu dibantu untuk bayar uang sekolah anaknya. Penjual kopi di tengah pandemi COVID, yang katanya pandemi ini membawa dampak yang buruk bagi banyak orang. Tapi saudara tahu, sesuatu pertempuran itu dialami sama dia, tapi dia bisa menangkan hal itu. Haleluya, itulah yang harusnya dialami oleh orang percaya, yaitu mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan berarti saya bilang Anda harus kaya secara materi. Ya, orang kaya, orang miskin sama-sama punya masalah. Masalahnya adalah pertanyaannya apakah Anda menang melawan masalah itu atau Anda kalah melawan masalah itu. Dan rencana Allah bagimu adalah engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Tangkap ini saudaraku, rencana Tuhan bagi hidupmu dan hidupku adalah masuk ke tanah Kanaan. Apa sih masuk tanah Kanaan itu? Hidup terbebas dari dosa, hidup yang berkemenangan, hidup yang memuliakan Tuhan. Itulah tanah Kanaan. Ya. Kalau boleh saya tambah Sion. Sion adalah tempat perhentian terakhir, yaitu Anda berhasil masuk ke dalam kerajaan Allah. Loh, perlu Pak diingatkan? Iya. Karena memang ada orang-orang percaya yang akhirnya gagal mencapai Sion. Ya, jadi saya perlu ingatkan itu. Nah, ada satu pertanyaan menarik, saudara. Apakah rencana Tuhan yang katanya Allah yang mampu melakukan segala yang mustahil, Allah yang selalu menepati janjinya, Allah yang bisa membangkitkan orang mati, rencana ini bisa gagal nggak? Ya, saudara bisa jawab nanti. Bahkan saudara mungkin sudah tahu, saya tahu jawabannya. Coba kita melihat Bilangan 14 ayat 30. Bilangan 14 ayatnya yang ke-30. Bunyinya demikian. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kamu ini adalah Israel. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara, kita tahu bahwa jumlah atau populasi bangsa yang bergerak dari Mesir menuju Kanaan ini kira-kira katanya sekitar 2 juta orang. Dan kepada 2 juta orang ini Allah berjanji 600 tahun sebelumnya kepada Abraham bahwa bangsa ini akan dibawa masuk ke tanah Kanaan. Janjinya sudah 600 tahun dan yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah berbohong dan tidak bisa mengingkari janjinya. Tapi Alkitab mencatat bahwa janji ini gagal
dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Dari 2 juta orang loh, yang akhirnya bisa masuk ke Kanaan cuma 2. Ya, Kaleb bin Yefune yang sekarang sedang ada di Semarang ya. Dan siapa satunya? Yosua bin Nun ya. Maaf ya, Kaleb lagi ada di Semarang. Lagi ada tugas katanya. Saya tanya, "Kapan kamu pulang?" "Masih lama, Pak." Alasan saya tahu itu alasan. Dia memang lebih suka di sana. Maaf, dia lebih suka di sana malah ya. Saudara, dari 2 juta orang hanya 2 loh yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Artinya ya, saudara, di sebuah tempat, kalau saudara baca tempat itu namanya Kadesi Barnea, lalu Musa memilih 12 orang, diutuslah 12 orang itu mengintai, 40 hari kemudian 12 orang itu kembali memberikan laporannya, dan pada saat itulah mereka bersungut-sungut, dan pada sungut-sungut itulah ini terjadi, saudara. Engkau tidak akan masuk. Artinya begini, saudaraku. Rencana yang luar biasa baik dari Allah yang tidak pernah gagal dalam menepati janjinya, bisa saja tidak kita alami. Ketika Anda dan saya menolak untuk dituntun Tuhan. Janji yang harusnya digenapi oleh Anda dan saya, kemenangan demi kemenangan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menjadi berkat, bahkan bisa mencapai Sion, masuk dalam kerajaannya, itu gagal diterima. Saya tidak bicara, saya nggak berani ngomong ya, 2 juta orang ini akhirnya gagal masuk surga. Saya nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti mereka gagal masuk ke tanah Kanaan. Saudara, kalau saudara melihat ini, kehidupan kekristenan itu tidak sebatas hanya Anda ke gereja, dibaptis, lalu mengikuti aktivitas yang ada di gereja. Lebih daripada itu, dari Senin kembali kepada Senin lagi, ada sebuah kehendak Allah supaya kita ini bersedia dituntun oleh Tuhan. Bersedia mengikuti perintahnya, saudara. Loh, tuntunan yang mana, Pak? Pimpinan yang mana? Yang paling gampang lah, apa yang kau bisa baca dalam Alkitab. Itu dulu aja. Waktu engkau ikuti itu, sebetulnya engkau bersedia dituntun oleh Allah. Satu kali ada seorang bapak datang pada saya ya. Dia bilang, "Pak, aku ini ke gereja tiap minggu loh Pak ya. Bukan anggota gereja kita ya. Dan saya maaf nggak bisa sebut juga. Aku ini ke gereja tiap minggu. Aku bahkan ikut ibadah-ibadah yang lain seperti doa malam ini dan itu. Dan Pak, perhatikan, saya ini tidak pernah sekalipun bolos kasih perpuluhan. Enggak pernah sekalipun. Setiap bulan lancar Pak. Tapi kenapa hidup saya berantakan? Kenapa sekarang saya mengalami kehancuran?" Ya, singkat cerita, Roh Kudus itu menyingkapkan sesuatu yang tidak dia katakan, bahwa Bapak ini terjerat dalam dosa perzinahan. Dia enggak bicarakan itu. Dan ketika sang hamba Tuhan ya waktu itu menyampaikan, Anda harus bertobat, Anda harus tinggalkan hal itu. Dia tidak bersedia. Saudara, aktivitas rohanimu tidak menentukan engkau bisa mencapai Kanaan. Tapi ketaatanmu untuk dipimpin Allah, itu yang membuat engkau masuk ke dalam tanah Kanaan. Satu-satunya pribadi yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya, hidup kita, adalah sebetulnya kita sendiri loh. Tuhan tidak pernah punya rencana merubah rencananya. Enggak. Tuhan tidak pernah punya rencana. Tapi kalau itu gagal terjadi dalam hidup kita, sebetulnya karena kita sendiri. Ya, saya ingat satu kali ya, ada seorang pengusaha, ini orang kaya saudara, dan orangnya baik saudara. Orang yang baik, punya anak 4 dari Jakarta ke Malang loh. Dan dalam perjalanan, memang dia ada niat rekreasi sih di kota ini. Tapi dia menyempatkan untuk mampir ke sini, lalu dia berbincang-bincang dengan saya dan meminta jalan keluar. Ya, dia punya anak 4 saudara. Bapak yang baik, bahkan begitu baiknya dia sudah rencanakan
apa yang dia akan buat terhadap kehidupan anak-anaknya. Dia bilang, Pak, nanti usaha saya semua ini, dia punya beberapa jenis usaha, saya akan wariskan kepada anak-anak saya. Supaya mereka mengelolanya, mereka menikmatinya. Dia bilang begitu. Tapi mereka belum siap sekarang. Lalu apa yang Bapak buat? Saya sedang persiapkan pendidikan yang terbaik. Saudara, untuk masing-masing anak, dia sediakan sejumlah uang yang nilainya sangat besar, saudara. Itu sampai miliar loh. Hanya untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Satu di Singapura, satu di Amerika, satu di mana lagi. Yang terbaik, saudara. Dia bilang, nanti lulus sini, masuk sini, habis sini nanti saya sekolahkan di sini, universitasnya di sini Pak. Nanti setelah itu saya jadikan mereka manajer, setelah itu saya serahkan pengelolaan perusahaan. Sudah diatur sedemikian rupa. Tapi tahu nggak, waktu orang itu datang ke kota Malang, yang dia bicarakan apa? Dia bicarakan seorang anak. Dan dia bilang, Pak, ini anak saya ini terpengaruh pergaulan di Singapura dengan teman-temannya yang lain. Dan akibatnya sekarang dia mulai jarang kuliah, dia mulai terlibat dengan kehidupan yang salah. Ya, bahkan dalam tanda petik, anaknya yang perempuan itu sekarang mulai bergaul dengan lesbian, saudara. Mulai hidup dengan cara seperti itu. Tahu nggak saudara, itu dia bicara itu sampai meneteskan air mata loh. Karena itu tidak sesuai dengan rencananya. Dia sudah siapkan yang terbaik. Tahu nggak saudara, Bapa kita di surga menyiapkan rencana itu yang terbaik buat Anda dan saya. Tapi kenapa ada banyak orang tidak mengalami itu? Karena mereka hidup di luar pimpinan Tuhan. Mereka hidup dengan maunya sendiri. Bangsa Israel gagal masuk Kanaan karena apa? Berulang kali mereka bilang, kami ingin kembali ke Mesir. Ini bicara mau kembali kepada kehidupan yang lama. Itu yang mereka sampaikan. Dan waktu mereka berbuat seperti ini, Tuhan bilang, sudah 10 kali bangsa ini mencobai aku. Cukup. Kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah akan kuberikan untuk kamu diami. No. Satu kali saya berjumpa dengan seorang Kristen yang salah mengenal Allah. Saya sebut ya, salah mengenal Allah. Dia bilang, Allah itu kasih Pak, kasih. Nggak ada ceritanya Allah itu berbuat jahat, galak, menghukum. Enggak. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas loh, bahwa Allah pun cuma punya batas kesabaran. Saudara, kalau tidak ada batas kesabaran, maka tidak lagi ada batas antara dosa dan kebenaran. Kalau semua diizinkan terjadi sama Allah, maka tidak ada lagi batas pemisah antara dosa dan kebenaran. Orang akan berbuat seenaknya sendiri. Dan itu yang tidak kehendaki Allah. Dan saudara bisa bayangkan apa jadinya isi surga kalau orang-orang seperti itu semuanya masuk. Wow, nggak ada bedanya dengan di dunia, saudara. Padahal Alkitab mencatat seperti apa para penghuni surga itu. Saudara tangkap sesuatu ya. Ada satu hal yang indah, saudara. Ada satu hal yang indah. Ketika kita bersedia dituntun oleh Allah. Coba kita kembali ke Keluaran pasal 33, tapi ayatnya yang kedua. Ini hal yang indah, saudara. Ada hal yang indah. Keluaran 33 ayatnya yang kedua. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, ada beberapa suku bangsa yang menghalangi Israel untuk menduduki Kanaan. Dan bangsa-bangsa itu adalah yang barusan saya sebut. Kanaan, Amori, Het, Feris, dan kawan-kawannya. Ini bangsa yang berusaha menghalangi. Ini bicara begini saudaraku, ketika kita bersedia dituntun oleh Tuhan, bukan berarti engkau akan bebas dari masalah. Kita tetap akan menghadapi problem demi problem. Tapi yang indah ini begini, Tuhan bilang, aku akan mengutus malaikat berjalan di depanmu. Artinya apa? Ketika Israel berhadapan dengan Kanaan, berperang,
Israel dibuat menang karena ada malaikat yang membantu mereka. Ketika Israel berperang melawan berperang melawan suku Hewi, mereka menang. Ketika Israel berperang melawan Amori, mereka menang. Kenapa? Ada malaikat yang diutus Tuhan. Artinya begini saudaraku, waktu kita bersedia dituntun Allah, kita memang tetap menghadapi masalah. Tapi di tengah-tengah masalah itu, kita disertai oleh Tuhan. Amin. Artinya kita boleh tetap menang. Nah ini berbeda dengan orang yang ada di tanah Mesir. Mereka pun tetap harus berhadapan dengan masalah, tapi yang mereka alami adalah kekalahan demi kekalahan. Sekali lagi, saya mau pastikan saudara bisa merenungkan dengan baik. Saya ada di posisi yang mana ya? Dan kalau Anda mengerti posisimu ada di mana, kalau engkau memang sedang dituntun Allah, teruslah lakukan itu. Tapi kalau ada di posisi yang salah, segeralah tinggalkan posisimu yang salah itu dan mulai ikuti tuntunan Tuhan. Seberapa besar masalahmu, Tuhan akan selesaikan. Karena bagi Tuhan itu hal yang mudah, saudara. Haleluya. Ada satu hal yang beberapa hari yang lalu, saudaraku ya, ada seorang bapak ke sini membawa seorang anaknya. Dan bapak ini cerita bagaimana keadaan yang sedang dialaminya, saudara. Kasihan, saudara. Ya, habis-habisan, betul-betul. Bukan masalah. Jadi begini, tolong jangan diartikan bahwa Kanaan itu akan menjadikan Anda orang yang kaya secara materi. Enggak, bukan begitu. Tapi masalahnya begini, kita bisa menghadapi masalah dan kita menang. Tapi bapak ini menghadapi dan kalah. Lalu singkat cerita saya cuma bilang ini, bapak mau nggak bertobat? Mau. Kalau bapak mau bertobat, bapak bersedia nggak saya baptis? Saya akan segera baptis, setelah itu saya akan bimbing. Dia bilang mau. Saudara, ketika hal ini terjadi, sebetulnya dia sudah mulai meninggalkan Mesir dan beralih mengikuti tuntunan Allah menuju Kanaan. Saya mengerti, satu hari nanti dia akan mengalami sebuah kemenangan dan kemenangan. Mengertilah saudara, bahwa kita diciptakan karena rencana ilahi, bukan produk kebetulan. Dan rencana itu baik adanya. Tapi jangan gagalkan rencana itu oleh pemberontakanmu sendiri. Amin. Baik, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar, untuk apa yang boleh kami terima pagi ini. Tuhan, Kau sungguh baik, karena Engkau menciptakan kami untuk sebuah rencana yang mulia. Dan kami mau hidup di dalamnya Tuhan, sampai kami menggenapi seluruh rencana itu. Terima kasih Bapa untuk rencana yang baik itu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Mari Roh Kudus, pimpinlah, tuntunlah hidup kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman, silakan. Oh, sorry. Ada perjamuan kudus. Lupa saya. Saking pengennya ngobrol-ngobrol sama saudara nih tadi. Ya. Bagi rekan-rekan yang mengikuti ibadah ini secara online, saudara bisa mempersiapkan anggur dan roti. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menerima perjamuan kudus untuk memperingati kebaikan-Mu, untuk memperingati pengorbanan-Mu, untuk memperingati karya salib-Mu, sehingga kami bisa terbebas dari Mesir, terbebas dari dosa, dan berjalan menuju Kanaan. Kami bisa mendapatkan keselamatan karena karya salib-Mu. Bila engkau diingatkan akan sesuatu yang tidak berkenan akan dosa, mari engkau akui, engkau bertobat dulu di hadapan Tuhan, sehingga engkau menerima perjamuan ini dalam keadaan yang layak dan benar di hadapan Tuhan. Saya memberi waktu untuk Anda berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan.
Mari saya undang para hamba Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidupku. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. sebab tiada yang Sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus dosku. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Semua sudah dapat ya? Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang akan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang Sepertimu, hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidupku. sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu, Hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu di atas kayu salib, untuk tercurahnya darahmu dalam menebus kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka untuk minggu depan. Harap mendaftar lebih dahulu di grup WA. Yang kedua, bagi yang tidak hadir dalam tatap muka ibadah hari ini, bisa mengikuti ibadah ini melalui YouTube sekitar jam 2 siang. Untuk linknya nanti akan diinformasikan melalui grup WA gereja kita. Yang ketiga, mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam. Seperti yang sudah diumumkan di grup WA, ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Yang keempat, doa malam setiap hari Rabu tetap akan diadakan.
diharapkan hadir 15 menit sebelumnya untuk mengikuti protokol kesehatan. Bagi yang ingin hadir tetap harus mendaftarkan di grup WA. Itu aja, mari kita doa untuk persembahan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kalau kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami ingin memberi yang terbaik untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Suabai, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Suabai, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku. Sekali lagi katakan semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan doa penutup. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh memuji-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan sabda-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah hati ini selalu mau menuruti apa yang Kau mau. Karena kami tahu rencana-Mu begitu indah dalam hidup kami. Beri kami roh yang taat Tuhan di hadapan-Mu, untuk menjalankan setiap apa yang Kau mau yang kami lakukan Bapa. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh beribadah. Kami juga berdoa untuk gembala kami yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati, beri hati hamba, hati gembala dalam hidupnya, yang tidak jemu-jemu menuntun kami, mengajak kami lebih dekat kepada Engkau. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melayani Engkau, WL, singer, pemain musik. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu Bapa. Beri kami hati yang murni lebih lagi Tuhan, untuk melayani Engkau. Biarlah pelayanan kami semata-mata hanya untuk kemuliaan Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini Bapa. Dimanapun, bahkan dengan teman-teman kami yang tidak hadir melalui YouTube sekalipun Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan. Apapun mereka kerjakan, jadi mereka berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara ini. Kami mengasihi Indonesia Bapa. Ampuni setiap pelanggaran, setiap dosa yang diperbuat oleh bangsa ini Tuhan. Kiranya kasih-Mu Tuhan menyelamatkan, memulihkan Tuhan bangsa kami. Ampunilah Tuhan. Bahkan kami memberkati Indonesia Bapa. Dari pemimpin kami Pak Jokowi sampai yang paling rendah Tuhan. Beri mereka kesehatan yang luar biasa Tuhan. Beri mereka hati yang takut akan Engkau. Biar dalam setiap keputusan mereka ambil Tuhan, hanya untuk memajukan Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kita angkat tangan di atas kepala kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan Engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, Amin.
Tuhan Yesus memberkati.